Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen psikologi agama yaitu Ibu Kana. Yang saya banggakan teman-teman sekalian. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa untuk kita semua. Dan tidak lupa juga sholawat serta salam kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Di pagi hari ini saya Nur Salamatus Ada yang akan berperan sebagai moderator, dan topik yang akan kita bahas di diskusi kali ini adalah tentang perkembangan keberagamaan individu pada usia dewasa. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama yaitu Mbak Marutus Solehah, yang kedua saya sendiri, yang ketiga yaitu Mbak Yayang Alisin. Baiklah, marilah kita buka diskusi kali ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung menyimak penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses yang bertahap. Begitu juga dengan proses perkembangan jiwa keagamaan. Sebelum memasuki usia dewasa, individu tentu telah melewati masa anak-anak dan remaja. Perkembangan juga merupakan proses yang saling berkesinambungan pada tiap tahapannya. Apabila pada tahap anak dan remaja, perkembangan jiwa keagamaannya baik atau bagus, maka akan tahap dewasa kemungkinan besar akan berkembang lebih baik. Selanjutnya, pengertian dewasa. Orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhan dan juga telah siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersamaan dengan orang lain. Konsep Islam masa dewasa, yaitu di mana fase seseorang telah mempunyai tingkat kesadaran, kecerdasan, emosional, moral, spiritual, dan agama secara mendalam. Usia dewasa adalah usia ketenangan jiwa, ketetapan hati, dan keimanan yang tegas. Selanjutnya yaitu di mana dari kebudayaan orang Amerika, seseorang dikatakan belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 tahun. Tetapi jika di Indonesia, seseorang dianggap dewasa apabila sudah menikah meskipun usianya belum mencapai 21. Sedangkan menurut psikologi, ketetapan bahwa seseorang sudah mencapai usia 20 tahun, maka itu merupakan awal masa dewasa yang berlangsung sampai sekitar usia 40 sampai 45 tahun. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Marotus. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian dewasa. Menurut Elizabeth B. Harlech dan Lewis Sherrill, masa dewasa terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu masa dewasa awal, masa pencarian, kemantapan, dan masa reproduksi. Maksudnya, suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan. Perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Yang kedua yaitu masa dewasa tengah. Masa ini sudah mulai mengambil tantangan hidup sambil memantapkan tempat, serta mencapai pandangan hidup yang matang dan juga utuh, bisa membuat keputusan secara konsisten. Dan yang ketiga yaitu masa dewasa akhir. Masa ini bisa disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang. Menurut psikologi, masa ini bisa dikatakan masa tua atau lansia yang memiliki umur sekitar 60-an. Yang mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan daya ingat seseorang. Selanjutnya materinya tentang karakteristik atau ciri keberagaman pada masa dewasa. Itu dapat dibagi menjadi 12. Yang pertama, menerima kebenaran agama. Yang kedua, kecenderungan bersifat realis. Yang ketiga, lebih bersifat positif terhadap ajaran dan norma-norma agama, dan juga berusaha mempelajari serta memperdalam pemahaman agama. Yang keempat, ketaatan beragama. Yang kelima, lebih terbuka sikapnya dan wawasan yang lebih luas.
Yang keenam, lebih kritis dalam hal materi ajaran. Yang ketujuh, sikap ini lebih mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing. Yang kedelapan, adanya hubungan antara sikap keberagamaan dengan kehidupan sosial. Yang kesembilan, yaitu masa reproduksi. Yang kesepuluh, masa memantapkan peran atau kedudukan tertentu. Yang kesebelas, masa di mana masalah selalu datang atau banyaknya masalah. Dan yang terakhir yaitu yang ke-12, masa ketegangan, terutama ketegangan pada emosi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan pemateri berikutnya. Monggo silahkan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi keberagamaan orang dewasa. Ada dua faktor yang menyebabkan adanya hambatan. Yang pertama, faktor dari diri sendiri. Terbagi lagi menjadi dua, yaitu kapasitas dan pengalaman. Kapasitas diri berupa kemampuan ilmiah dalam menerima ajaran-ajaran. Itu terlihat perbedaannya antara seseorang yang berkemampuan dan kurang berkemampuan. Yang kedua, pengalaman. Semakin luas pengalaman seseorang dalam bidang keagamaan, maka akan semakin mantap dan stabil dalam mengerjakan aktivitas keagamaan. Yang kedua, ada faktor dari luar. Beberapa kondisi dan situasi lingkungan yang tidak banyak memberikan kesempatan untuk berkembang, malah justru menganggap tidak perlu adanya perkembangan dari apa yang telah ada. Selanjutnya, perkembangan agama pada masa dewasa. Perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat proses kematangan dan juga pengalaman. Perkembangan bukan hanya sekedar perubahan berupa sentimeter tinggi badan seseorang. Dapat dilihat dari segi jiwa agama, dapat dikatakan bahwa perubahan keyakinan atau perubahan jiwa agama pada orang dewasa bukanlah suatu hal yang terjadi secara kebetulan saja, akan tetapi sesuatu kejadian yang didahului oleh berbagai proses dan kondisi yang dapat diteliti dan juga dipelajari. Kesimpulannya, perkembangan ini dapat diartikan sebagai perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme dari lahir sampai mati. Istilah dewasa itu berasal dari kata lain yaitu adult, yang memiliki arti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna. Sedangkan menurut Elizabeth B. Hurley dan Louis Sherrill, masa dewasa itu terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya masa dewasa awal, masa dewasa tengah, dan masa dewasa akhir. Adapun karakteristik atau ciri-cirinya diantaranya menerima kebenaran agama, cenderungnya bersifat realis, ketaatan beragama, yang terakhir lebih kritis dalam hal materi ajaran. Faktor yang mempengaruhi itu ada 2, faktor diri sendiri dan faktor dari luar. Yang faktor diri sendiri ada terbagi menjadi 2, yaitu kapasitas dan pengalaman. Dari segi agama, dikatakan bahwa perubahan keyakinan atau perubahan jiwa agama pada orang dewasa bukanlah suatu hal yang terjadi secara kebetulan saja, akan tetapi sesuatu kejadian yang didahului oleh berbagai proses dan kondisi yang dapat diteliti dan juga dipelajari. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator yang sudah menyampaikan materi. Acara terakhir yaitu penutup. Saya perwakilan dari kelompok 6. Apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.